Jumpa lagi Sobat Terkasih. Pada hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Nah, di masa-masa seperti sekarang ini ada satu topik yang sangat-sangat perlu kita bincangkan, yaitu kemanakah kita harus berlindung di masa-masa demikian. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini pasti semuanya akan merasakan, aduh, ini kapan selesainya, kapan berakhirnya selesainya virus corona ini. Tidak ada satupun orang yang tahu, karena kemarin ada kejelasan ini akan berhenti pada bulan Juni, ternyata diperpanjang lagi masa PSBB sampai Juli atau mungkin September, kita tidak ada yang tahu. Pada hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Nah, Habakuk ini ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ini Nabi Habakuk pada masa dia itu adalah pada masa di mana bangsa Israel mengalami penjajahan. Jadi mengalami dia ditekan oleh musuhnya. Nah, pada saat bangsa Israel ditekan oleh musuh-musuhnya itu, keadaan Nabi Habakuk itu dia menyampaikan satu berita yang membuat hati bangsa Israel itu semakin tentram, ya. Nah, satu hal yang penting di sini adalah mari kita belajar bersama dari Habakuk 3 ayat 1 hingga 19 ini. Nah, dari 19 ayat yang cukup banyak ini tidak akan kita baca bersama, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimanakah kita mengalami atau bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Di dalam suasana yang tertekan atau situasi yang tidak menyenangkan, ada 3 hal penting, yaitu pertama adalah keep on praying, tetap berdoa. Yang kedua adalah focus on Jesus, not to the problem. Yang ketiga, rely on God in any circumstances. Artinya percaya kepada Allah Bapa kita di dalam segala situasi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini. Pada pasal 3, Habakuk pasal 3, tadi kan saya minta saudara membaca ayat 1 sampai dengan 19. Nanti kita akan bahas satu persatu. Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 2 ini adalah menekankan keep on praying di dalam segala situasi. Nah, memang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita baca di sini Habakuk 3 ayat 1 sampai dengan 2. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Nah, ini doa ini adalah doa Habakuk pada saat bangsa Israel mengalami tekanan dari musuh-musuhnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya ayat 1 hingga 19. Ya, ini ayat 1 dan 2 itu menekankan bahwa doa itu begitu penting. Berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Allah. Allah selalu mendengarkan doa kita. Doa, D-O-A, didengar oleh Allah. Doa itu adalah satu komunikasi. Kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang merasa, aduh, kenapa sih doa melulu? Emang doa itu langsung ada jawabannya. Nah, tetapi doa itu mungkin kalau ada orang mengatakan sudah pesimis gitu ya, doa melulu. Tetapi doa itu ada menjalin komunikasi dengan Sang Pemelihara hidup kita. Jadi kalau kita melihat misalnya pada masa-masa kita sekolah dulu, di papan pengumuman atau di ruang kelas atau mungkin di papan tertulis harap tenang, ada ujian, ya kan? Nah, ada ujian. Sekarang ini di masa pandemi COVID-19, ini masa ujian. Kita diminta juga harap tenang, tenangkan hatimu. Bagaimana bisa menenangkan hati? Menenangkan hati dengan doa. Kita mendekati Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Dengan doa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan satu pemeliharaan gitu ya. Seperti carang pohon anggur misalnya, itu kalau tertancap pada batangnya, dia akan kuat, dia akan mengambil sari-sari makanan itu. Kita terus menjalin hubungan dengan Allah. Jadi ingatlah bahwa tetap berdoa. Berdoa itu adalah langkah yang penting di saat-saat yang sukar. Jadi kita keep on praying, tetap berdoa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus on Jesus,
not focus to the problem. Jadi pada saat mengalami begitu banyak masalah, pergumulan, tidak selesai-selesai, ini selesai, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nabi Habakuk memberikan penjelasan di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Ini dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, ini nasihat yang luar biasa. Nabi Habakuk ini walaupun dikelilingi oleh masalah, dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, binatang-binatang tidak ada di dalam kandang, semua tidak menyenangkan, semua sangat tidak membuat damai sejahtera. Tetapi Habakuk ini datang kepada Tuhan, dia fokus kepada Tuhan, dia tidak memandang keadaan yang sangat menyesakkan dada, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dikatakan kalau dia datang kepada Tuhan, maka hatiku akan bersorak-sorai kepada Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, marilah kita berserah kepada Tuhan di dalam segala situasi yang tidak menyenangkan seperti ini. Tidak menyerah saudara, tetapi berserah. Kalau kita menyerah, itu berarti putus asa, kemudian kita putus harapan. Jangan, kita tidak boleh pesimis, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang ambil kendali, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa our God is greater than the problem. Tuhan Allah itu lebih besar daripada masalah yang kita alami. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Yang ketiga itu ada tertulis di ayat 19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak pada bukit-bukitku. Wow, jadi di sini Nabi Habakuk mengingatkan kita bahwa rely on God. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala situasi. Ya, di ayat 19 tadi mengingatkan kepada kita. Jadi walaupun keadaan seperti ini, mungkin ekonomi saudara terpuruk, mungkin ada yang sekarang terbaring di rumah sakit, mungkin ada yang di PHK, mungkin sedang mencari pekerjaan, atau mungkin tidak menyenangkan situasinya. Tetapi nasihat Nabi Habakuk, percaya, andalkan Tuhan dengan segenap hati. Maka di sini kita diminta Tuhan untuk terus positive thinking. Kita berpikir positif, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, dan itu adalah ciri-ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita terus optimis kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kalau kita membaca di kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8, itu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan pada akhirnya ia akan diberkati, dia akan menghasilkan buah. Jadi berharap dan mengandalkan Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Nah, seperti judul yang pertama tadi, kemanakah saya akan berlindung di masa-masa kesesakan ini? Kepada Tuhan. Jadi kita tetap lalui situasi yang tidak menyenangkan ini, tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.